tidak ada keributan soal saksi pasangan calon untuk kemudian tidak diterima di TPS kecuali satu TPS bagi saksi nomor 1. Betulan di kampung saya kemarin, bangga karena tidak di stempel. Saya sudah arahkan untuk dimasukkan tapi tetap saja. Tapi saya kira ini bukan masalah. Saya hanya memastikan bahwa semua saksi TPS hadir dan masalah itu tidak ada sama sekali disampaikan pada saat di dalam juga kecamatan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk efektifnya waktu pertanyaan cepat alhamdulillah ini dan saya oke ya, masih banyak mendengar lain, masih banyak sekali perhatian, mohon maaf jika dengan kata berkenan saya pasti ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak Kapolda Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama. Izinkan saya untuk membantunya secara Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya bertawadu, mengharap kepada kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata berkuasa yang pantas kami haturkan kepada-Mu hari ini. Selain syukurkan kepada-Mu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten Muna dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang itu yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Maha Pengampun, teguhkanlah hati kami, penuhkanlah rasa kami, eratkanlah persoalan kami, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai ladang amal yang bisa kita. Ya Allah, ya Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang utuh, akhirat yang mulia, jujur, bertakwa, agar disitu segala nikmat-Mu, sehingga kami menjadi yang bermanfaat dan membawa kemajuan kesejahteraan bangsa dan negara yang berlandaskan dengan agama. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami yang ada dalam kegiatan ini. Ampunkanlah dosa-dosa para orang tua kami. Ampunkanlah dosa-dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Serta jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu istiqomah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya berkata, bahwa hanya Engkau yang akan mendengar setiap keluh kami, dan hanya Engkau yang akan melakukan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mengenai pemilihan Kapolda Jakarta, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan bupati Muna tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020 dipimpin oleh Kepala KPU Kabupaten Muna kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Iwan Rompo, pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pimpinan dari kita. Bersyukur sekali hari ini dirilas oleh beliau. Kebetulan yang mengaku koordinatif teknisinya adalah beliau Sulawesi Tenggara. Jadi memang momen ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Yang terhormat rekan-rekan komisioner Bapak Lasri Reda, Bapak Muhammad Iksan, Ibu Mereka dan Bapak Wajah Muhammad Asqalani Jaya, Pak Sekretaris yang saya hormati, pimpinan Bawaslu dan Bapak Kapolres, Pak Nadiem,
serta menurut PPK dan saksi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ini dan tidak akan mengurangi sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU Provinsi dan Kabupaten, pasal menjelaskan tentang rapat pleno tingkat kabupaten dihadiri paling sedikit 3 orang, dibuktikan dengan daftar hadir untuk saatnya rapat pleno. Kemudian keputusan rapat pleno yang sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 orang dari anggota KPU Kabupaten yang hadir. Bagus sekalian, kami hadir lengkap. Maka oleh sebab itu dari sahnya rapat dan kemudian keputusan telah menjadi syarat peraturan undang-undang berlaku, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Guna tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Baik sekalian, untuk tertibnya rapat tentu juga kita berharap agar mengingat selalu berpedoman apa yang dapat kita jadikan sebagai acuan kita dalam melakukan rapat pleno. Maka tentu, ya, saya akan bacakan saat hati-hati rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati wakil bupati tahun 2020 tingkat kabupaten. Satu, beserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara hari itu tertentu. Yang kedua, beserta rapat rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari PPK Kabupaten Guna, saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Guna. Ketiga, beserta yang mendapat permohonan yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya keempat, saksi dari masing-masing paslon paling banyak 4 orang yang ditandatangani oleh pasangan calon atau dikepada pasangan calon tidak kabupaten. 6, setiap saksi yang dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilihan. 7, saksi dan Bawaslu Kabupaten mendapat mengajukan keberatan atau pendapat setelah mendapat izin dari pimpinan rapat. 8, peserta rapat tidak diperkenankan diskusi selama presentasi paparan hasil pemungutan suara oleh PK. 9, saksi atau Bawaslu Kabupaten mendapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. 8, terdapat keberatan saksi atau Bawaslu Kabupaten Guna, KPU Kabupaten Guna wajib menjelaskan prosedur atau memeriksa selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kemudian 11, dalam hal keberatan yang menjadikan saksi atau Bawaslu Kabupaten Guna dapat diterima KPU Kabupaten Guna ketika melakukan penghitungan suara. 12, dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil penghitungan, KPU Kabupaten Guna meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Guna yang hadir. 13, dalam hal terdapat Bawaslu Kabupaten Guna ditertibkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kabupaten Guna wajib menindaklanjuti rekomendasi penghitungan suara yang dilakukan. 14, dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten yang disampaikan pada akhir tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Guna mencatat sebagai kejadian khusus dalam kejadian khusus 4 tahun keberatan saksi. 15, KPU Kabupaten Guna wajib mencatat pengumpulan data dan seluruh kejadian khusus atau keberatan serta status penyelesaian yang terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kejadian khusus atau keberatan kabupaten paling. 16, dalam terdapat perbedaan data antara formulir D hasil kecamatan yang dimiliki saksi dan Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten menggunakan data yang tercantum dalam formulir D hasil kecamatan (KWK). 17, KPU Kabupaten memberikan kesempatan pada saksi, Bawaslu dan Kepala Pemilihan dalam negeri maupun dan pers untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berbagai waktu itu. Selanjutnya, Pemantau Pemilihan dan pers menempati tempat yang tersedia. Terakhir, beserta rapat tahunan yang tidak mematikan tertib dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan susunan acara, ya ini mungkin karena Bapak-Bapak yang saya lihat pernah jadi saksi di kecamatan. Jadi saya harapkan memang seperti yang telah kami sampaikan dalam tertib tadi, jadi pada saat penyampaian kebacaran hasil rekapitulasi, diingatkan saja, nanti setelah itu baru itu memberikan perhatian tingkat. Saya kira kita mulai. Yang pertama adalah pemaparan. Saya jelaskan dulu cara rekapitulasi. Ya. Setelah dipaparkan, yang akan ditanyakan kepada saksi dan Bawaslu. Nanti setelah itu baru akan kita minta klarifikasi atas apa yang terjadi di kecamatan dan kita tanya kembali kepada teman-teman untuk bagaimana kemudian dijelaskan atas kecamatan PPK yang memberikan penjelasan tersebut. Saya kira itu ya, itu model rekapitulasinya nantinya akan berjalan dengan alami apa yang kira-kira teman-teman bisa kita
terbaik jika terjadi dalam rapat ini di luar. Saya kira itu ya. Tangan saja. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Sebelum kita memulai perhubungan di tingkat PPK, ada hal yang ingin saya minta klarifikasi dari tingkat sekretariat KPU dan juga komisioner. Karena sekretariat adalah yang punya rumah. Ya. Pada saat surat-surat tiba, kami tidak dilibatkan. Ya, Kita bicarakan soal rekap. Makanya saya ingin karena bicara soal itu. Belum, saya belum bicara masalah. Ya. Tapi yang mau bicarakan ini soal rekap atau Bukan soal rekap. Iya, Bapak kan begini. Kita pemerintah itu perasaan ya, makanya soal itu saya kira nanti. Ya. Kasih kesempatan dulu. Bagaimana dulu kita bisa melakukan semua ya, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya kepada sekretariat KPU selaku tuan rumah. Apakah kan awalnya kita tidak dilibatkan? Ya, saya cuma meminta pernyataan resmi dari sekretariat KPU. Apakah surat-suara yang tiba ini jumlahnya sesuai dengan apa yang dikontrakkan? Saya ingin pernyataan resmi. Iya atau tidak? Jumlah surat-suara yang Bapak kontrakkan sama dengan dia itu jumlahnya sesuai atau tidak? Saya kira begini, itu bukan ruangnya Anda menanyakan itu. Ini bukan saya mau kasih tahu. Saya sudah bacakan saja tadi. Akhirnya saya sudah sampaikan. Bapak menanyakan sesuatu yang tidak diatur dalam kebijakan di sini. Silakan Anda datang di luar soal rekapitulasi hasil ini. Karena ini dari awal tidak transparan. Bukan siapa tidak transparan. Saya bertanya dulu, Pak. Silakan Pak. Bapak itu kalau soal rekapitulasi ini, begini saya mau jelaskan ya. Saya sudah bacakan tadi. Yang Anda tanyakan itu di luar. Jadi Pak Sekretaris di sini bukan selaku orang yang memimpin sidang. Dia bukan peserta sidang. Makanya sebenarnya apa yang Bapak tanyakan itu di luar konteks yang kita bicarakan hari ini. Ya, saya kira Bapak begini saja. Saya siapkan formulir dari keberatan saksi soal menuliskan hal-hal yang Bapak tanyakan karena itu tidak konteks rekapitulasi. Ya. Kita transparansi. Iya, makanya nanti Bapak tuliskan, ya, tuliskan dia diterangkan dari pasif betul tidak? Karena itu di luar agenda acara kita. Ini soal yang rekapitulasi hasil. Yang Bapak bicarakan itu proses yang jauh-jauh. Bukan soal itu. Saya kira setelah kita. Masih banyak saya mau tanya. Iya, makanya begini. Saya mau kasih tahu yang Bapak tanyakan itu di luar tidak apa. Iya. Bagaimana mungkin Anda menanyakan hal yang tidak ini soal hasil ini, bukan soal proses tadi. Kita serahkan dari kesempatan. Jadi itu Anda menanyakan hal yang tidak kaitan dengan rapat ini. Bagaimana kalau mau saya mau gambar ini bagaimana tidak? Kamu belum bisa saya kesempatan. Begini saja, nanti kita sangat patuh terkait surat-suara itu, ya. Kita lanjutkan. Bagaimana soal kalau beliau tadi sementara ini Pak Sek itu bukan di dalam bagian dari layar rapat ini. Kalau bicarakan itu soal di sekretariat. Biar saya baca. Tulis saja apa. Satu suara. Kalau jumlah suara itu ada yang besar atau tidak? Ya, kemudian spesifikasi sesuai dengan ya. Oke. Kemudian dia menyerahkan ke komisioner KPU jumlahnya berapa atau tidak? Yang menyerahkan. Ya. Ya. Jumlahnya berapa atau tidak? Berapa atau tidak? Dan bentuk dalam keadaan baik atau tidak? Iya. Kemudian komisioner KPU menyerahkan ke tingkat PPS jumlahnya sesuai atau tidak? Masing-masing TPS jumlahnya sesuai dengan peraturan PKPU atau tidak? Ya, lagi. Ya. Dan berdasarkan atau tidak? Oh, saya ada. Ya. Sekarang untuk pengisahan jumlah PPS nanti sesuai dengan jumlah surat-surat atau tidak? Oke, begini ya. Jadi apa yang Anda tanyakan ini soal surat suara, ya, dari jumlah spesifikasi BR tersebut. Jadi Anda buat ini secara tertulis, ya, karena ini aturannya soal diatur spesifikasi pengadaan surat suara. Nanti dijawab tertulis oleh sekretaris, ya, bisa. Karena sebelum pernyataan resmi ya kan nanti ini pernyataan resmi. Maksud saya Bapak, kita kasih jalan yang baik. Bapak tuliskan ini, dalam pertanyaan tertulis, nanti Pak Sekretaris yang jawab secara tertulis. Stempel di lembaga. Supaya mungkin Anda akan bisa dapatkan penjelasan. Karena ini soal diatur dalam spesifikasi dari surat 421 tentang logistik. Oke. Oke.
Apakah kalau dalam satu TPS terdapat lebih dari jumlah surat suara, apakah setiap surat itu asli atau palsu? Dijawab. Oke, makasih Pak Ardi. Saya kira saya panggil untuk pertama PPK Toer. Tolong ambil kotak semua di sini, sekitar sini. Satu-satu saja, Toer. Supaya saya bacakan saja. Toer, Batu Kara, Pasikolaka, Bonde, Kapangka, Konsep, Baru, Kondulaka. Teman-teman sekalian, ya begini. Tadi kan kita ingin kali hasil apa yang kita dapatkan hari rekap ini, kita ambilnya dari web Sirkap, ya. Karena gangguan sistem, maka kita menunggu untuk 30 menit. Bagaimana teman-teman? Saksi nomor 2. Web ini rekap web Sirkap, sistemnya belum seluruh Indonesia. Ya, 30 menit tidak boleh, ya. Maka kita pakai manual. Nanti kita di sini saja, Pak. Ya, gimana? Oke, Pak, pimpin dulu. Jangan bangun lagi. Sidang sesi selama. Sambil menunggu dilanjutkannya kembali rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara, perhitungan suara tingkat kabupaten, kami ingin menginformasikan kepada Anda semua bahwa sesuai data real count dari website KPU, kami akan kembali membacakan perolehan suara berdasarkan data yang kami peroleh dari real count website KPU. Jadi data real count ini merupakan data dari formulir model C KWK yang diupload di situs KPU. Dan untuk penetapan secara resmi tentu melalui rapat atau pleno, keputusan pleno dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Dan baik pemirsa dimanapun berada, saya bacakan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020. Untuk suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, LM Rusman M. ST dan Dr. Andes Haji Bahrun MSI sebesar 64.221 suara. Ini 100% suara masuk ya. Jadi nomor urut 1 memperoleh suara sebesar 64.221 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2 memperoleh perolehan suara sebesar 56.008 suara. Jadi persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon Bapak LM Rusman M. ST dan Dr. Andes Haji Bahrun MSI pasangan nomor urut 1 memperoleh persentase suara sebesar 53,4%, sedangkan Bapak Rajiun Tumada dan Haji Lapilu SPD memperoleh suara sebesar 46,6%. Dan pemirsa, sesuai data yang telah kami peroleh dari situs KPU, mungkin juga Anda sudah mendapatkan update-nya. Jadi persebaran kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020, di mana Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan, 19 kecamatan memenangkan pasangan nomor urut 1, sementara 3 kecamatan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Jadi persebaran kemenangan nomor urut 1 dominan di setiap kecamatan di Kabupaten Muna. Ya, nampaknya link siaran kami dari KPU Muna agak terganggu. Kita masih menunggu kesambungan langsungnya dan rapat saat ini sementara ditunda.
hari ini rapat pleno sesuai jadwal, rapat pleno dijadwalkan hingga tanggal 17 Desember 2020. Apakah rapat pleno akan berakhir hari ini atau akan terjadi kelanjutan perpanjangan waktu hingga tanggal 17? Semoga saja kita berdoa bersama, semoga rapat pleno berjalan lancar dan pasangan calon bupati dan bupati Muna untuk segera ditetapkan. Baik pemirsa dimanapun berada, mari kita sama-sama menantikan siaran langsung rapat pleno langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Kita nantikan bersama.